Apakah oli dengan harga yang mahal selalu bagus? Harusnya pertanyaan itu diganti. Halo Sobat Hobiku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan yang menonton semua diberikan rezeki yang semakin lancar. Di video saya kali ini, saya akan memberikan pembahasan mengenai penggunaan oli yang sesuai atau yang tepat untuk mobil kita, terutama mobil yang bermesin bensin ya. Sering saya jumpai bahwa banyak dari teman-teman itu yang salah kaprah, dalam arti begini: penggunaan oli mobil dengan harga yang mahal pasti dijamin olinya bagus. Apakah oli dengan harga yang mahal selalu bagus? Harusnya pertanyaan itu diganti. Apakah oli yang tepat untuk mobil saya? Pembahasan saya tidak mengenai merek pabrikan ya dari oli, tetapi saya lebih menekankan kepada SAE atau kekentalan oli yang sesuai atau yang tepat untuk mobil kita. Bermacam-macam SAE yang beredar di pasaran khususnya untuk mobil bensin ya. Dari yang 1040, teman-teman bisa lihat ya. Saya juga pernah menggunakan 1040, 1030, saya juga pernah menggunakan 530, saya juga pernah menggunakan, dan 020 juga pernah saya gunakan. Mana yang tepat? SAE yang terbaik atau yang tepat untuk mobil kita? Simak ya penjelasan video ini sampai selesai, jangan di skip, karena di situ banyak informasi yang akan saya sampaikan. Dan apa dampak jika kita salah atau tidak tepat menggunakan kekentalan oli bagi mobil kita atau motor kita. Terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah dukung channel Hobiku Kreatif, dan jangan lupa tetap support bagi yang belum subscribe ya di bawah ini, supaya teman-teman mendapatkan tips and trick, tutorial maupun review dari video-video saya selanjutnya. Sebagai gambaran secara garis besarnya saja, tidak secara detail saya membahasnya ya. Ketika kita membeli sebuah oli, pasti yang kita jumpai ada tulisannya SAE, baik itu 10W40, 10W30, 5W30 ataupun 0W20. Apa sih SAE ini? SAE itu bisa disebut dengan sebagai kekentalan oli ya. Jadi kalau singkatannya teman-teman bisa cari di Google atau Society of Automotive Engineer ya, seperti itu. Di depan ada angka yang didampingi oleh W, terus strip dan angka lagi. Yang di depan ini adalah angka untuk menunjukkan kekentalan pada suhu dingin oli tersebut. W artinya winter. 40 juga menunjukkan kekentalan oli pada waktu kondisi mesin bekerja atau panas. Juga ada yang namanya keterangan SN, ada yang SM ya, dan SJ dan sebagainya. Itu yang disebut dengan API ya. Itu standarnya dari Amerika, yaitu American Petroleum Institute ya, seperti itu. Atau yang disebut dengan kualitas oli menurut standar Amerika. Ada yang namanya JASO, yaitu Japanese Automotive Standard Association ya. Itu biasanya ditulis dengan MA atau MB, kopling basah atau kopling kering, seperti itu. Tapi yang umum kita melihatnya adalah SAE dan API, yaitu SN ya, kode yang terakhir SN. Ini juga sama, 1030 merek Shell juga sama, ada tulisannya API SN. Top One juga sama, SAE 0W20, kodenya SN juga. Apakah salah jika saya menggunakan oli dengan kekentalan 1040, 530,
1030 atau 020? Jawabannya tidak salah. Mesin mobil pasti tetap berjalan. Tapi apa dampaknya? Dampaknya adalah dua. Satu, dengan kekentalan oli yang tidak standar menyebabkan BBM menjadi boros. Kedua adalah tenaga mesin yang loyo atau tidak maksimal. Terus saya harus memilih kekentalan oli yang bagaimana yang sesuai dengan mobil saya. Itu saya menggunakan Innova Reborn, dan yang satunya adalah All New Xenia. Di Innova Reborn maupun All New Xenia, ketika beli baru, teman-teman pasti mendapatkan free oli. Dan free oli itu biasanya atau umumnya adalah 10W40, termasuk Innova Reborn saya. Dan saya juga pernah cerita ya di video-video saya sebelumnya, dengan menggunakan oli 1040, mesin tenaganya loyo, tidak maksimal. Dan efeknya adalah karena tarikan mesin berat menjadikan BBM menjadi lebih boros. Saya memutuskan untuk mengganti menjadi 530, dan yang terakhir adalah 020. Bro, apakah itu tidak semakin encer? 1040 kan kental, 020 semakin encer. Apakah berdampak kepada mesin? Mesin yang dikeluarkan pada tahun-tahun yang terbaru itu seharusnya menggunakan oli yang encer. Yang disarankan harusnya 530 atau lebih baik adalah 020. Dengan satu syarat, tidak melebihi 100.000 kilometer. Teman-teman boleh percaya boleh tidak, saya menggunakan All New Xenia dengan jarak tempuh sudah mencapai 270.000 km, tetap saya menggunakan 1030W, yang sebelumnya adalah 1040 ya. Tarikannya beda banget di All New Xenia 1000cc ya, lebih enak yang 1030W. Kenapa tidak turun lagi lebih encer menjadi 5W30? Karena mesin saya sudah melebihi 100.000 km dan sekarang sudah 270.000 km ya. Jadi tidak baik ketika menggunakan oli yang encer, karena mesin sudah mengalami kerenggangan ya atau aus. Sedangkan kalau mesin-mesin baru dia lebih presisi. Kalau menggunakan yang kental, malah oli itu tidak bisa bekerja maksimal. Makanya digunakan oli yang encer. Teman-teman boleh coba nanti ya. Ketika mobilnya sekarang ini menggunakan oli 1040, saya sarankan gunakan oli yang lebih encer. Dan saya jamin secara otomatis tenaga mesinmu pasti lebih ringan tarikannya, dan BBM-mu pasti lebih hemat. Merek terserah, apakah harga mahal, kualitas oli bagus, bisa iya, bisa tidak. Setiap orang mempunyai referensi atau pengalaman terhadap merek oli tertentu ya. Jadi saya tidak mewajibkan teman-teman menggunakan merek tertentu. Silakan cari sendiri. Yang penting adalah ori, dan pastikan ori. Kalau tidak ori pasti bermasalah nanti ya. Olimu nanti akan menjadi lumpur. Dan lakukan di bengkel atau tempat pergantian oli yang bisa dipercaya atau memiliki kredibilitas yang baik. Jadi di Innova saya, awal-awal saya membeli mobil karena saya menginginkan free olinya ya, sayang ya, karena dapat free saya menggunakan 1040. Setelah free-nya habis saya menggunakan langsung 530. Setelah saya coba 530, saya coba yang terakhir ini adalah 020. Perbedaannya sangat signifikan. Tarikan mobil lebih enak, dan yang kedua BBM bisa lebih hemat. Jadi ingat ya teman-teman ya, saran saya tidak melebihi jarak tempuh 100.000 km. Jadi mesin baru boleh menggunakan 0-20, ataupun kalau misalnya harganya dirasa lebih mahal ya, karena biasanya 020 itu harganya lebih mahal untuk merek tertentu. Apalagi Innova Reborn ya, gantinya langsung 6 liter. Wah, itu kerasa banget, sekitar 1,2 juta ya. Teman-teman bisa downgrade ke 530.
Tetapi kalau setelah 100.000 km penggunaannya, saya sarankan menggunakan 530. Lebih dari itu saya sarankan menggunakan 1030. Jangan khawatir mesinmu bermasalah. Saya sudah mencoba sendiri. All new Xenia saya 1000cc tetap menggunakan 1030W. Satu lagi pesan saya, jangan terpaku pada pergantian oli sebanyak 10.000 km baru kalian ganti. Biasakan mengganti pada kilometer sekitar 8.000 maksimal 9.000 km. Kenapa? Karena mobil yang kita gunakan tuh tidak selalu berjalan ya teman-teman ya. Ada waktu idle di mana macet ya, atau di mana kita harus manasin mobil, berhenti, menunggu. Itu adalah termasuk putaran mesin. Jadi tidak termasuk pada jarak tempuh. Jadi sebaiknya kalau teman-teman merasa saya selalu melewati jalan yang macet, silakan mengganti oli dengan jarak tempuh yang lebih pendek, 7.000, 8.000 silakan. Ada beberapa jenis oli. Ini teman-teman yang harus juga ketahui ya. Jangan terpikat dengan oli dengan harga yang murah. Pastikan oli itu ada 3. Mineral, dari bahan mineral, semi sintetis dan full sintetis. Kalau saya pasti milih yang full sintetis ya. Kalau mineral biasanya penggantiannya maksimal 3.000. Kalau semi sintetis itu sekitar 5.000-an. Ini secara standarnya dia ya. Kalau full sintetis bisa sampai 10.000. Kalau full sintetis saja saya harus mendowngrade menjadi 8.000. Bayangkan yang lainnya. Kalau mineral memang harganya murah, tetapi ya teman-teman harus menggantinya dengan waktu yang lebih pendek ya. Menurut saya nggak efisien dan akhirnya jatuhnya lebih mahal. Performa mobil pasti lebih bagus dengan full sintetis. Demikian ya teman-teman ya. Jadi video ini saya harapkan bisa membantu teman-teman mengerti sedikit masalah penggunaan oli yang tepat. Bukan harga yang mahal yang teman-teman unggulkan, tetapi adalah oli yang tepat. Itu yang terbaik untuk mobil kita. Dengan merek apapun, yang penting ori. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton channel Hobiku Kreatif. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, and comment, dan share. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal.